Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinma Suryani, NBI 141190184, mata kuliah Analisis Produktivitas kelas R. Di sini saya akan menjelaskan EAS dari analisis produktivitas. Yang pertama, untuk metode APC. Untuk yang A ini adalah informasi data keuangan perusahaan, yaitu menginput output, data kerja, material, energi dan modal. Kemudian yang ke B ini adalah data output, input, kualitas, dan nilai totalnya. Untuk output total pada periode pertama itu adalah sekian, untuk periode kedua adalah sekian. Untuk subtotal L1-nya pada tenaga kerja itu 22.000 dan untuk periode keduanya itu 29.800. Untuk material itu subtotalnya adalah 108.500 dan untuk periode keduanya itu 118.100. Untuk energinya sekian, untuk T-nya sekian. Dan selanjutnya itu adalah data angka indeks pada periode pertama. Jadi untuk yang output, kemudian tenaga kerja, material, energi itu output total dan subtotalnya dijadikan satu seperti ini. Kemudian menghitung penyusutan D1 dan keuntungan atau labanya. Untuk keuntungannya rumusnya seperti ini. Jadi untuk periode pertama itu keuntungannya adalah 214.500. Untuk periode kedua itu adalah 346.900. Selanjutnya itu adalah yang pertama itu menghitung indeks output dan input. Jadi yang A itu perhitungan indeks output total O dikurangi periode kedua. Seperti ini untuk datanya. Kemudian untuk output totalnya itu caranya untuk mencari indeksnya itu output periode 2 dibagi output periode 1. Jadi untuk indeks O itu adalah 1,347. Yang kedua itu adalah perhitungan indeks tenaga kerja. Caranya sama, jadi output periode 2 dibagi output periode 1. Untuk indeks L-nya, untuk indeks tenaga kerjanya yaitu adalah 1,355. Yang selanjutnya itu menghitung indeks dari input material. Jadi untuk indeks materialnya itu adalah 1,1140. Kemudian untuk menghitung indeks energi. Jadi untuk indeks E-nya, energinya itu adalah 0,776. Yang selanjutnya itu adalah menghitung indeks dari modal. Jadi untuk indeks modalnya itu adalah 1,217. Yang selanjutnya itu menghitung indeks dari output total yaitu atau T. Untuk indeks T-nya itu adalah 1,217. Jadi untuk tabel rangkuman hasil perhitungan indeks input dan output sebagai berikut. Kemudian analisis hasil perhitungan indeks dan outputnya. Jadi angka-angka indeksnya ini untuk periode pertama itu 1, untuk periode kedua ya untuk output total untuk O-nya itu 1,35, perubahannya 0,35, jadi keterangannya tuh naik 35%. Dan seterusnya seperti itu. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan perubahan angka indeks menunjukkan beberapa kondisi pada periode 2, yaitu output total O yang dihasilkan pada periode kedua mengalami kenaikan sebesar 35%. Yang kedua, input tenaga kerja yang dihasilkan pada periode 2 mengalami kenaikan sebesar 12%. Kemudian yang ketiga, input material yang dihasilkan pada periode 2 mengalami kenaikan sebesar 21%. Untuk yang keempat, yaitu input energi E yang dihasilkan pada periode 2 mengalami penurunan sebesar 27%. Untuk yang kelima, itu adalah input modal atau kapita yang dihasilkan pada periode kedua mengalami peningkatan sebesar 60%. Kemudian yang keenam atau yang terakhir itu adalah input total yang dihasilkan pada periode kedua mengalami peningkatan sebesar 35%.
Oke, yang selanjutnya itu adalah menghitung indeks dari produktivitas. Jadi angka indeks produktivitas sama dengan 1% pada periode pertama adalah nilai ketepatan atau sudah ditentukan. Terus angka indeks itu berdasarkan harga konstan adalah harga yang tertera pada data output, input, kuantitas, harga, dan nilai total. Untuk rumusnya itu ada di uraian di tabel di atas. Jadi yang pertama adalah menghitung indeks produktivitas dari tenaga kerja. Jadi seperti ini. Jadi untuk produktivitas tenaga kerja di periode pertama itu adalah 10,375. Kemudian untuk periode kedua itu adalah 14,187. Untuk menghitung indeks produktivitas dari tenaga kerja, caranya sebagai berikut dan dihasilkan yaitu 136,75%. Yang selanjutnya itu menghitung indeks produktivitas pada material. Caranya sama seperti yang tadi, yaitu untuk hasil produktivitas pada input material itu 3,777, kemudian untuk periode kedua itu 3,746. Kemudian untuk menghitung indeks dari material itu dihasilkan 99,31%. Selanjutnya itu menghitung indeks produktivitas pada energi. Jadi untuk produktivitas pada energi itu 9,16 untuk periode pertama, untuk periode kedua itu adalah 6. Nah, untuk indeks produktivitas labornya itu jadi 65,49%. Yang selanjutnya itu adalah menghitung indeks produktivitas modal. Sama seperti yang tadi caranya, kemudian hasil dari periode pertama dari produktivitas labornya itu yaitu 1,88, untuk periode keduanya 1,588. Jadi untuk indeks produktivitas labornya atau IPL-nya itu dihasilkan yaitu 84,38%. Kemudian yang selanjutnya itu menghitung indeks produktivitas input total. Nah, sama caranya kemudian produktivitas labornya atau PL pada periode pertama itu dihasilkannya 1,012, untuk periode keduanya tuh 0,936. Jadi untuk indeks produktivitas labornya atau IPL-nya dihasilkan yaitu 92,53%. Nah, ini adalah rangkuman dari hasil perhitungan indeks produktivitas. Jadi untuk periode kedua itu hasilnya untuk input labornya itu 136,75%, perubahannya tuh 0,37%, 0,37, keterangannya tuh berarti turun 37%. Jadi untuk hasil analisis dari perhitungan indeks produktivitas itu adalah yang pertama, produktivitas penggunaan input tenaga kerja mengalami penurunan sebesar 37%. Yang kedua, produktivitas penggunaan input material mengalami peningkatan sebesar 1%. Yang ketiga, produktivitas penggunaan input energi mengalami peningkatan sebesar 35%. Keempat, produktivitas penggunaan input modal mengalami peningkatan sebesar 16%. Yang kelima, yang terakhir, produktivitas penggunaan input total mengalami peningkatan sebesar 7%. Jadi, untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari hasil perubahan angka indeks menunjukkan beberapa kondisi pada periode 2. Sebagai berikut, yaitu untuk yang pertama adalah hasil perhitungan perubahan angka indeks menunjukkan beberapa kondisi pada periode kedua, yaitu yang pertama adalah output total O dihasilkan pada periode kedua mengalami kenaikan sebesar 35%. Untuk input tenaga kerja itu mengalami kenaikan sebesar 12%. Kemudian untuk input material itu mengalami kenaikan sebesar 21%.
untuk input energi mengalami penurunan sebesar 27%, untuk input modal itu mengalami peningkatan sebesar 60%, untuk input total itu mengalami peningkatan sebesar 35%. Yang kedua adalah berdasarkan hasil perhitungan perubahan indeks produktivitas IP, yaitu yang pertama produktivitas penggunaan input tenaga kerja itu mengalami penurunan sebesar 4%. Kemudian produktivitas penggunaan input material itu mengalami penurunan sebesar 6%. Kemudian untuk input energi itu mengalami peningkatan sebesar 78%. Kemudian untuk input modal itu mengalami peningkatan sebesar 27%, untuk input total mengalami peningkatan sebesar 13%. Yang kedua itu menggunakan metode peningkatan produktivitas. Jadi untuk A itu ada kondisi awal produktivitasnya atau P, inputnya adalah 40.750, kemudian untuk outputnya itu 870.000. Jadi untuk menghitung produktivitas itu output dibagi input. Jadi hasil dari produktivitasnya adalah 21,34. Nah, yang kedua itu adalah produktivitas meningkat. Jadi yang pertama itu ada produktivitas naik apabila input turun dan output tetap. Dihasilkannya untuk produktivitasnya itu 20,83. Kemudian yang kedua itu produktivitas P naik apabila input turun dan output naik. Itu produktivitasnya dihasilkannya adalah 21,96. Kemudian yang ketiga, jika produktivitas naik apabila input tetap dan outputnya naik, itu produktivitasnya dihasilkannya adalah 21,39. Terus yang terakhir itu produktivitas P apabila input naik dan outputnya naik juga, tetap jumlah kenaikan output lebih besar daripada kenaikan input. Jadi untuk kita cantumkan produktivitas awalnya yaitu 21,34. Kita buat alternatif. Untuk alternatif yang pertama itu produktivitasnya adalah 19,14. Jadi tidak terjadi kenaikan produktivitas gitu. Yang hasil karena min 2,22. Kemudian yang alternatif 2 itu tidak terjadi kenaikan juga, yaitu min 0,41. Untuk alternatif 3-nya itu tidak terjadi kenaikan produktivitas, yaitu min 0,45. Untuk mencari nilai terendah itu adalah pada alternatif yang kedua, yaitu min 0,41. Yaitu yang kelima, yang selanjutnya itu mencari produktivitas P naik apabila input turun tetapi jumlah penurunan input lebih kecil daripada turunnya output. Jadi yang dihasilkannya itu untuk produktivitasnya adalah 18,5. Jadi ini adalah ringkasan dari analisis peningkatan produktivitas. Untuk yang terbesarnya ada di 2, yaitu 0,5, dan yang terkecilnya ada yang di nomor 5, yaitu min 3,32. Jadi untuk analisis peningkatan produktivitas, yang pertama adalah peningkatan produktivitas P terbesar pada kondisi kedua. Produktivitas P apabila input turun dan output naik, yaitu sebesar 0,5. Yang kedua, peningkatan produktivitas terkecil pada kondisi 5. Produktivitas P naik apabila input turun tetapi jumlah penurunan input lebih kecil daripada turunnya output, yaitu min 3,32. Yang ketiga itu adalah peningkatan produktivitas P tengah-tengah pada kondisi pertama, yaitu 0,2, kondisi 3 0,1, dan kondisi 4 min 0,4. Sekian penjelasan dari AS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.